Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe Bapak Ibu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan valid tentunya. Nah, per hari ini ada dua kabar baik Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Yang pertama, kita dari Kementerian Keuangan, Pak Menteri Purbaya secara langsung menyampaikan terkait anggaran THR yang sudah diproses, tinggal tunggu Presiden umumkan. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan. Serta mencairkan tunjangan hari raya, mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Nah, Bapak Ibu, seperti itu faktanya. Jadi memang anggaran THR 55T totalnya sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, tinggal menunggu Pak Presiden Prabowo untuk mengumumkan secara langsung seperti tahun lalu. Tahun lalu itu Pak Presiden didampingi oleh beberapa menteri mengumumkan terkait THR. Tahun ini akan sama, akan diumumkan oleh beliau. Kami akan kawal informasinya dan kami akan sampaikan, teruskan ke Bapak Ibu ketika Pak Presiden sudah mengumumkan terkait THR. Nah, dari Kementerian Pendidikan sendiri, kabar baiknya adalah teman-teman sudah semakin banyak yang SKTP. Hari ini dan kemarin ada penarikan data lagi dan terpantau banyak yang teman-teman sudah juga SKTP Februari Bapak Ibu. Dan untuk teman-teman yang SKTP Februari, ini berdasarkan informasi dari admin DBL bahwa pencairan rekomendasi pencairan TPG SKTP Februari itu sudah dikirim ke Kementerian Keuangan paling lambat hari ini ya, tanggal 24 Februari 2026, hari Selasa, jika tidak ada kendala tentunya. Nah, dengan demikian bahwa jika berjalan lancar tanpa kendala, maka maka besar potensi pencairan TPG mulai besok Bapak Ibu, hari Rabu tanggal 25 Februari sampai hari Jumat nanti tanggal 27 Februari. Kenapa? Karena tinggal tanggal inilah, tanggal 25 sampai 27 hari aktif kerja di bulan Februari ini. Kalau tanggal hari Sabtu dan Minggu itu sudah libur Bapak Ibu. Jadi kalau kementerian, baik Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Keuangan, pemerintah secara umum dalam hal ini masih tetap strict pada komitmen ya, masih tetap komitmen pada pencairan TPG per bulan, maka idealnya pencairan paling lambat tanggal 27. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau lewat dari ini maka otomatis pencairan TPG per bulan itu tidak terrealisasi di bulan Februari. Kita tunggu perkembangannya Bapak Ibu, mulai besok kita akan pantau, semoga sudah ada realisasi dari KPPN Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan akhir Januari 2026. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Selanjutnya saya berikan Pak Wamen Swahasil untuk melakukan presentasi masalah pendapatannya. Silakan. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, teman-teman Kementerian Keuangan, kita lihat beberapa lanjutan ya. Untuk pendapatan, belanja, dan nanti Pak Wamen Yuda akan menyampaikan untuk pembiayaan. Untuk pendapatan negara dulu, ini jadi adalah diambil dari yang tadi, angkanya sama, tapi
detail ceritanya ada di slide yang berikut. Tolong next-nya. Kita lihat beberapa jenis belanja. Belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan, terutama di dalam rangka kita memastikan seluruh tambahan ASN TNI Polri bisa melakukan kegiatan. Jadi tumbuh belanja pegawainya. Belanja barang juga terjadi peningkatan, dan utamanya belanja barang yang meningkat ini adalah karena pada Januari 2026 makan bergizi gratis telah terus berlangsung. Kalau di Januari 2025, realisasi MBG-nya masih hanya sekitar 45 miliar. Tapi di Januari 2026, realisasi MBG-nya 19,5 triliun rupiah. Kalaupun kita keluarkan realisasi MBG, belanja barang itu tetap meningkat. Jadi total belanja barang Januari 2026 adalah 25,9 triliun rupiah, yang kalau tanpa MBG juga peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan yang tahun lalu. Jadi kalau 25,9 dikurangin 19,5 itu kan berarti masih sekitar 6 triliun lebih dibandingkan dengan belanja barang Januari 2025 yang hanya sekitar 3,2 triliun. Belanja modal juga terjadi peningkatan yang cukup cepat, terutama untuk pembangunan konektivitas, ketahanan pangan, dan juga pembangunan jaringan dan irigasi. Belanja bantuan sosial, seperti tadi di depan juga saya sampaikan, juga meningkat cukup cepat, terutama penyaluran PKH Triwulan 1 tahun anggaran 2026 ini sudah dilakukan sejak mulai bulan Januari, sehingga terdata 9,5 triliun telah disalurkan untuk belanja bantuan sosial dibandingkan 4,1 triliun tahun lalu bantuan sosial di Januari. Kita lihat secara spesifik anggaran pendidikan di slide berikut. Anggaran pendidikan telah direalisasikan 56,5 triliun dari target APBN 769,1 triliun di APBN 2026. Detailnya dari kita lihat belanja pendidikan ini adalah untuk membiayai ekosistem pendidikan kita. Ekosistem pendidikan kita itu komplit. Ada belanja untuk siswa atau mahasiswa melalui program PIP, KIP kuliah maupun makan bergizi gratis. 22 triliun sudah dicairkan, sudah dibelanjakan. Lalu juga bagian dari ekosistem pendidikan kita adalah guru, dosen, tenaga pendidik. Antara lain kita membayar tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen. Ini juga telah dibayarkan 2,6 triliun. Izin menyampaikan diskon untuk 4 koleksi e-book keren dan bermanfaat untuk guru. Yang pertama ada e-book Guru Cerdas Finansial berisi 15 usaha sampingan berpenghasilan jutaan rupiah untuk guru. E-book ini membantu guru meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. 15 usaha sampingan yang tidak mengganggu jam mengajar. E-book yang kedua adalah 20 ice breaking di kelas yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan semangat peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, dan yang keempat adalah e-book buku pegangan guru sertifikasi. Semua e-book ini diskon Bapak Ibu hingga di atas 50%. Segera pesan di nomor WA kami 0823 1332 0383. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan.